Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ada yang berbeda dari ibadah Pelkat PKB, yaitu adanya acara bincang-bincang. Acara ini diinisiasi oleh Pelkat PKB, dan tentunya ke depannya akan melibatkan seluruh Pelkat yang ada di GPIB Eklesia. Harapannya bincang-bincang ini bukan hanya ditonton oleh Pelkat PKB saja, bukan hanya ditonton oleh kaum bapak saja, tapi ditonton oleh seluruh keluarga yang ada, ditonton oleh seluruh Pelkat yang ada. Dan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh dari GPIB Eklesia, dan kedepannya kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh lain di luar GPIB Eklesia. Ada satu quote yang saya suka. While it is wise to learn from experience, it is wiser to learn from experience of others. Marilah kita membina diri, saling menguatkan, dan bertumbuh bersama dalam Kristus dan gerejanya. Pelkat PKB, tangguh dan luas. Shalom, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita akan beribadah Pelkat PKB Jemaat GPIB Eklesia Jakarta. Walaupun saat ini kita masih berada di tengah masa pandemi COVID-19, di mana sebagai kaum bapa atau sebagai kepala keluarga harus tetap berjuang menghidupi kebutuhan hidup, pastilah merasa berat. Namun dengan suatu kepastian yang kuat, bahwa jika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka semua itu akan dapat kita lewati dengan tetap bersyukur selalu akan kebaikan Tuhan. Ibadah malam ini akan kita isi dengan acara bincang-bincang bersama seorang bapak. Beliau pernah menjadi ketua Pelkat PKB Eklesia. Namun di tengah kesibukan pekerjaannya, beliau tetap setia aktif melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya kita dapat belajar dari pengalaman hidupnya sebagai pengurus maupun sebagai anggota ataupun sebagai kepala keluarga. Ibadah malam ini masih dalam suasana memperingati Hari Pahlawan. Maka dengan tema Pujilah Tuhan, hai pahlawannya, ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Tio STH. Saya mengucapkan selamat beribadah. Salam tangguh dan luas. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lengah, sumber suka yang abadi
di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan pasang kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu kemenangan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada dalam segala hal, dalam segala keadaan, sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, walau di tengah masa COVID-19 ini. Ibadah Pelkat PKB Eklesia Jakarta ini kami akan awali dan kami dasarkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nas Alkitab diambil dari perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur 103 pada ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tolonglah kami semua ya Allah Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ketika kami kembali disapa oleh sabda Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Jauhkan dari kami hati dan pikiran yang mengembara. Arahkanlah kami kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami mohon. Amin. Mari umat Tuhan, kita berdiri untuk bersama kita akan mendengarkan bacaan Alkitab pada malam hari ini. Sekali lagi dari Mazmur 103 pada ayat 19 hingga ayat yang ke-22 yang akan dibacakan secara silih ganti. Berkata demikian. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di sorga, Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hidup dan penghidupan kita, terlebih melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kuasa.
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Renungan pada malam hari ini berjudul Pujilah Tuhan, hai para pahlawan imannya. Tuhan Allah selaku Sang Pencipta dan Pemelihara dunia serta semua isinya direfleksikan ulang, diungkapkan kembali oleh Sang Pemazmur bagi umatnya melalui nyanyian pujian, agar supaya umat yang percaya kepada Tuhan Allah, termasuk jagat raya ini, ciptaannya, semuanya memuji, serentak mensyukuri atas karya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, baik para malaikatnya atau tentara sorgawinya, para pahlawan yang setia terhadap perintahnya, juga semua pejabat, petinggi, pengampu umat yang baik dan benar, semuanya oleh Sang Pemazmur diajak memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Khusus bagi para pahlawan yang setia dan takut, juga taat terhadap kehendak serta perintah Tuhan Allah, ditantang, diajak supaya menampilkan ungkapan puji-pujiannya secara real, secara nyata, melalui karya layan yang berdampak positif bagi sesama, yaitu serentak mengasihi Tuhan dan serentak dengan itu juga mengasihi sesama dalam tindakan-tindakan konkret yang baik dan benar secara iman, yang membangun menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, disebut seorang menjadi pahlawan karena dia selalu berada pada posisi membela kebenaran sekaligus menegakkan keadilan. Memang pahlawan itu selalu identik, ya, orang yang rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Pahlawan pasti akan membela yang benar, bukan membela yang bayar atau wani piro ataupun take and give. Tetapi seorang pahlawan semata-mata dia memperjuangkan kebenaran, keadilan demi kemanusiaan tanpa pamrih, apa adanya, namun bukan seadanya. Persekutuan kaum bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih dalam merayakan Hari Pahlawan pada 10 November. Karena itu, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan ini sebagaimana yang kita sudah dengar tadi melalui Mazmur 103. Disebut sekali lagi seorang menjadi pahlawan karena dia selalu berada pada posisi membela kebenaran sekaligus menegakkan keadilan. Tentu saja Bapak-bapak, pahlawan yang dipahami dalam lingkup gerejawi bukanlah bermaksud serta bertujuan untuk berperang seperti Perjanjian Lama atau bertempur seperti Daud mengalahkan musuh-musuh pada waktu itu,
secara fisik atau lahiriah. Namun pahlawan secara gerejawi tentu dipahami secara iman, secara spiritualitas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8. Bahwa selaku pahlawan hero dewasa ini, bahwa kita semua memerangi kuasa kedagingan, kuasa iblis yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap sedia untuk menerkam siapa saja mangsanya yang tidak setia, tidak taat, dan tidak takut kepada Tuhan Allah. Bahkan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12, surat Efesus pasal 6 ayat 12 mencatat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa selaku pahlawan iman, kita tidak lagi memerangi dalam segi-segi lahiriah, tapi menyangkut masalah iman, masalah spiritualitas. Nah, karena itu sebagai pahlawan-pahlawan iman, kita semua harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Sebagaimana dinyatakan Efesus 6 ayat 14. Ketika kita menghadapi godaan dan cobaan kuasa iblis dengan berbagai macam cara, model, bentuk yang bisa menjerat umat Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 8. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Inilah bapak-bapak yang mesti kita nyatakan sebagai pahlawan-pahlawan iman, laskar-laskar Kristus dewasa ini, dan sebagai tentara sorgawi yang mencintai kebenaran, keadilan, damai sejahtera, serta penuh cinta kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Tuhan Yesus, kami telah disapa oleh firman-Mu. Tolonglah kami sebagai persekutuan kaum Bapa GPIB Jemaat Eklesia untuk memperlakukan firman Tuhan itu. Biarlah dengan bimbingan Roh Kudus, Tuhan menolong membantu kami menjadi pahlawan-pahlawan iman. Baik untuk pribadi kami, keluarga kami, untuk umat, bahkan di tengah masyarakat bangsa dan negara. Kami selalu berada dalam posisi kebenaran, keadilan, dan juga selalu meneruskan cinta kasih, damai sejahtera, bahkan melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat. Dan di sanalah kami menyatakan secara jelas sebagai pahlawan-pahlawan iman, laskar-laskar Kristus yang hidup.
Berkati kaum bapak dalam semua harapan pergumulan, khususnya sebagai imam di tengah keluarga. Dalam upaya-upaya mensejahterakan keluarga, Tuhan tetap beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan bagi persekutuan kaum bapak. Juga terlebih para pengurus. Tuhan juga memberikan kesabaran, ketabahan di dalam menjalankan tugas dan panggilannya, baik di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk di dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan di gereja Tuhan. Memberkati bapak-bapak yang tidak sempat juga hadir bersama-sama dalam ibadah ini, mungkin dalam kesibukan, baik di luar rumah atau mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, kuatkan juga mereka yang berada oleh karena gangguan kesehatan, yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Beri kekuatan dan pengharapan iman bagi mereka untuk pemulihan. Tuhan tolong mereka dengan segala upaya usaha yang dilakukan, pendampingan keluarga yang berikan semangat. Mereka juga yang bergumul oleh karena pekerjaan, karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini, khususnya dampak ekonomi. Segala upaya usaha yang mereka upayakan dan rencanakan, berkati bapak-bapak ini. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Kan ya Bapa di sorga, memberkati juga semua bapak-bapak yang mengikuti ibadah walaupun secara virtual pada malam hari ini. Hanya kepadamu kami pasrahkan harapan dan pergumulan persekutuan kaum bapak eklesia. Memberkati kebersamaan yang ada, memberkati rencana-rencana ke depan. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau selalu memampukan persekutuan kaum bapak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa, kesalahan, kekurangan, dan kealpaan kami. Tuhan layakan dan kuduskan kami semua, dan inilah doa harapan pergumulan kami. Biarlah Tuhan sempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang menyatukan kami melalui doa yang Engkau telah ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan, minuman yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak
keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Mazmur 54 ayat 8 dan 9. Tuhan memberkati persembahan Bapak-bapak. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Selamat malam Bapak-bapak yang tangguh dan luas. Malam ini saya ditemani oleh Pak Martin Nurul sebagai wakil PKB, dan juga ada Ibu Imelda, Ketua 3 PHMJ. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Kita malam ini akan mengadakan acara bincang-bincang dengan seorang bapak, yang mana dalam perjalanan beliau sangat aktif dalam pelayanan, baik itu pernah menjadi bagian daripada pengurus maupun ketua PKB, dan sampai saat ini beliau akhirnya juga terpilih lagi sebagai ketua PKLU. Dalam perjalanan karir maupun kehidupannya sehari-hari, beliau masih sempat aktif dalam pelayanan. Siapakah Bapak ini? Kita saksikan yang video yang satu ini.
Johannes Kakiailatu atau yang saat ini biasa kita panggil Om John lahir di Medan 31 Desember 1947. Om John yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang bernama C.J. Kakiailatu dan Lynn Nectar dengan 3 saudara kandung lainnya mencoba peruntungannya di Jakarta setelah tamat sekolah menengah atas tahun 1967. Nasib baik dan juga penyertaan Tuhan membawa Om John ke dunia penerbangan. Setelah melalui rangkaian tes yang cukup sulit, Om John memperoleh beasiswa dari Garuda Indonesia untuk menempuh pendidikan di Flying School Long Beach, Amerika. Tahun 1971, Om John memulai pekerjaannya dimulai sebagai First Officer Fokker F-27 hingga Kapten Pilot B-747-400. Segudang pengalaman, penghargaan serta prestasi dimiliki oleh Om John. Om John Kakiailatu yang merupakan salah satu tim penerbang pesawat kepresidenan pada masa Soeharto, hingga saat ini masih diberikan kepercayaan oleh Garuda Indonesia untuk menjadi salah satu staf pengajar. Kesibukan Om John sebagai pilot dan juga salah satu manajemen dari Garuda Indonesia bahkan diberikan kepercayaan oleh Kementerian Perhubungan sebagai Flight Operation Inspector tidak membuat Om John meninggalkan pelayanan. Om John terus melayani di pelayanan kategorial sebagai Ketua Persekutuan Kaum Bapa dan saat ini menjadi Ketua Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Support keluarga terutama dari istri terkasih Maria Valentin Kuntari dan juga kedua anak terkasih Irma Yuli Hantari dan Yosef Ferdinand Kakiailatu yang menguatkan Om John dalam menjalani pekerjaan dan pelayanannya. Om John Kakiailatu yang sangat suka bernyanyi dan juga berolahraga mempunyai moto Know Your Limit, kenali limit kalian sehingga kalian dapat mencapai hasil yang maksimal. Om John juga tidak pernah menolak pelayanan. Ingin tahu mengenai sosok kita yang satu ini? Mari bersama-sama kita saksikan bincang-bincang santai bersama dengan Pelkat PKB. Bapak-bapak, telah hadir di tengah-tengah kita adalah Pak John Kakiailatu, yang mana sudah kita lihat perjalanan karirnya melalui videografis tadi. Kita akan bincang-bincang sedikit nih untuk menggali apa yang menjadi motivasi Pak John dalam perjalanan baik itu dalam karir maupun dalam pelayanan, sehingga ada sesuatu hal yang baik bagi kami sebagai pengurus maupun anggota PKB dan juga mungkin bagi anggota-anggota PKB, calon-calon PKB yang baru nih Pak John. Ya, mungkin saya akan mengulai pertanyaan pertama nih Pak John. Boleh, silakan. Kita tadi telah melihat bahwa Pak John ini adalah sebagai seorang pilot. Mungkin pertanyaan yang paling mendasar nih Pak John, apa yang menjadi bagian atau cita-cita dari kecil atau apa nih Pak John? Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagi kami. Ya. Sebenarnya bukan cita-cita saya jadi pilot. Jadi selesai saya menyelesaikan pendidikan saya di sekolah menengah atas di Medan pada waktu itu. Lalu ada rencana untuk kuliah, cuman karena memang orang tua tidak bisa meneruskan dengan biaya. Lalu saya berinisiatif ke Jakarta, dan di Jakarta itu kebetulan Garuda Indonesia membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda pada waktu itu untuk menjadi penerbang. Lalu saya ikutlah pada kesempatan itu, dan saya lalui satu persatu tesnya sampai saya selesai di 1969. Saya menyelesaikan semua tes sebagai seorang penerbang, lalu saya dikirimlah ke sekolah penerbangan di luar negeri di Long Beach, California. Jadi sebenarnya saya tidak ada cita-cita jadi penerbang, tetapi semasa saya kecil, saya tinggal dekat landasan udara Polonia di Medan, di mana saya sering melihat pesawat-pesawat di situ. Tertarik sih, tapi menurut saya tidak mungkin saya bisa jadi seorang penerbang seperti itu. Tapi ternyata ya sudah, Tuhan maunya lain ya. Tuhan mengatakan saya menjadi penerbang, ya saya jadi penerbang. Ya. Jadi gak ada Pak. Baik, terima kasih Pak John.
eh, dalam perjalanan karir Pak John pernah menjadi pilot kepresidenan, ya. Ya, betul. Bisa diceritakan secara singkat, Pak, kira-kira proses masuknya atau bagaimana sampai bisa jadi pilot presiden gitu, Pak? Baik. Pada waktu itu memang zamannya Presiden Soeharto ya. Dan kami penerbang yang dipilih khusus untuk bisa menerbangkan Presiden Soeharto itu adalah tim yang sudah diseleksi. Dan saya termasuk salah satu di dalamnya. Dan banyak pengalaman yang saya dapat kalau terbang dengan membawa RI-1 ya, Pak Soeharto itu ke luar negeri, sehingga kami ini benar-benar dipercayalah untuk menerbangkan pesawat membawa presiden, terutama adalah dalam kunjungan kenegaraan, sehingga benar-benar mengikuti protokol dan upacara di sana. Dan saya cukup bangga lah bisa menjadi seorang pilot yang bisa membawa kepala negara saya kemana-mana. Dalam perjalanan karir Pak John sebagai pilot, apa pengalaman menarik ataupun yang sangat berkesan bagi Pak John selama 41 tahun mengabdi sebagai pilot Garuda ya? Yang saya mau cerita sedikit, yaitu pada waktu saya masih terbang di C9, waktu itu saya terbang ke Palembang dari Jakarta. Pulangnya dari Palembang, saya melihat dari kaca kokpit saya, ini ada orang yang saya kenal. Tapi saya lupa, ternyata ini adalah guru saya di SMA. Dia mengajar saya ilmu ukur ruang. Saya pikir, waduh, kalau saya kenalkan ke dia takut kali. Saya ilmu ukur ruang, saya nggak itu pinter saya di sekolah. Wah, ini saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya saya naik, terus saya bilang sama pramugarinya, tolong bapak itu dudukkan di depan sana, nanti saya mau ketemu gitu ya. Lalu dipanggil ke depan. Waktu dipanggil, terus saya bilang, Pak, bapak kenal saya gitu. Saya bilang, siapa kamu ya? Itu tahun-tahun udah tuh. Saya Yohanes. Yohanes, dia kaget. Yohanes, kamu murid saya dulu. Saya bilang iya. Dalam hati saya, aduh dia takut, saya pilot. Itulah satu pengalaman lucu saya kira. Tapi dia senang, dia bangga. Saya lihat dia nangis sekarang. Yang kedua, saya ketemu teman baik saya waktu saya di SMA, yaitu almarhum Rizal Nurdin. Dia itu gubernur ya di Sumatera Utara. Dia juga lagi mau meresmikan pembukaan flight pertama haji nih. Dia nggak tahu kalau saya pilotnya. Saya juga nggak diam-diam aja, saya nggak pernah bilang apa-apa. Pada waktu dia datang, lalu dia pingin, saya mau lihat krunya ini, kaptennya mana? Ya, kaptennya ada di atas dalam hal. Saya akan ke depan ya. Waktu dia ke depan, saya bilang, Zal, ini aku nih ya, John. Hah? Kamu kenapa kamu nggak bilang? Sudah nanti nginep sini. Saya bilang nggak bisa, saya mesti bawa ini pesawat pulang nanti. Saya bilang gitu. Wah, itulah pertemuan saya dengan teman sekelas saya yang beliau almarhum. Dan dalam perjalanannya karir saya itu sangat sedih saya pada waktu dia jatuh ya. Kecelakaan di Medan. Saya waktu itu menjabat chief pilot saya di DC-9. Sehingga saya menyempatkan diri datang ke Medan lah, melihat teman saya ini almarhum ini ya. Itu yang saya. Tapi saya pernah ketemu dia dalam suasana yang gitu. Tapi sebelumnya ini pada waktu Timur ya, kita ngirim pasukan ke Timur. Dia termasuk salah satu komandan, kalau nggak salah peleton atau batalion ya. Yang saya bawa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia ada dia. Lah, saya kan cuma nganter trup ke sana, pulang lagi balik, antar lagi pulang balik, ya dari Jakarta, dari Bali ke Kupang waktu itu ya. Lalu mereka sebar di sana. Salah satunya ada dua teman saya sekolah, satu kelas. Satu lagi Didi Harmadi namanya, yang satu lagi Rizal Nurdin itu
Ternyata ada di pesawat saya, teman saya nggak tahu aja. Kalau dia saya kasih tahu, kan kita juga nggak ini ya. Tapi saya tahu dia ada di pesawat itu akhirnya. Itu yang saya rasakan, yang ya berkesanlah di hati saya ya. Selebihnya ini bukan nakut-nakutin, cuman pengalaman kalau katakan pilot tuh pernah ketemu nggak dengan cuaca buruk dan segala macam. Saya pernah terbang dulu dari Makassar ke Manado. Kalau kita bawa pesawat itu, kita harus selalu bawa bahan bakar cadangan. Kalau tidak masuk di tempat tujuan, kita harus kembali atau ke tempat lain, gitu ya. Kebetulan landasan cadangannya itu adalah Makassar, gitu ya. Zaman itu seperti zaman waktu sekarang inilah, hujan di mana-mana. Saya ke Manado, sampai di Manado saya hujan besar, cuaca jelek. Saya coba mendarat, nggak bisa. Lalu saya tunggu sampai fuel saya pas. Akhirnya nggak bisa juga ya, cuacanya juga. Saya kembali ujung pandang dengan harapan cuacanya buruk. Ujung pandang juga jelek cuacanya. Ya disitulah saya rasa kebesaran Tuhan yang bantu saya. Cuma bilang ya Tuhan tolonglah ini. Ya. Akhirnya saya minta co-pilot saya pada waktu itu, tolong saya akan terbang nggak sedikit rendah, ya. Saya usahakan di bawah awan, tapi rendah sekali kita ini. Kamu cuman lihat ketinggian kita saja, kasih tahu ketinggian. Kalau tidak tarik ya, kalau saya turun tarik. Saya akan cari landasannya ini. Oke, kita urut dari pantai, dapat sungai di sana, lalu saya tahu heading berapa saya harus ambil, itu landasan, saya tahu lah. Ya, itu dari pengalaman. Oke, saya turun. Dia cuma pegang-pegang aja, dia lihat ketinggiannya turun, diangkat sedikit, ketinggian sedikit saya turunin kan gitu kan, karena saya mau di bawah awan dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sampai saya bisa lihat landasan. Lalu mendarat, sampai di darat ya mesinnya mati satu deh, habis bensinnya sudah. Tapi sampai selamat lah, saya syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua juga pernah di Ambon seperti itu, tapi yang bawa saya ini Kapten almarhum sudah, bapaknya Ferdinand lah kalau tahu di kompleks ya, Kapten Buce ya. Wah itu jagoannya tuh. Kalau Ambon dia hafal bener, saya sih nggak gitu hafal. Ya. Dia juga sama tuh, kita ambil dari Jawa di Batu. Jadi saya cuma pegang saja. Nah dia lihat landasan, itu landasan Gus baru kejar gitu. Itu jangan dulu, sekarang nggak boleh lagi, nggak boleh lagi, itu aturan, melanggar aturan itu. Tapi kalau nggak begitu ya kita nggak mendarat. Itu berapa kisah yang saya pernah alami, yang cuaca buruk sebagai seorang penerbang, kita selalu hadapi cuaca itu di mana juga, dan itu berubah-berubah lah. Tidak selalu bagus, tidak selalu jelek gitu ya. Dan biasanya untuk penerbang pilihan untuk terbang membawa RI1 itu tidak hanya dilihat pinternya, tapi dilihat lucknya. Lucknya, oke. Nah ini pilot sering cuaca buruk apa tidak gitu ya? Ya, atau sering cuaca bagus enggak? Sebab kalau selalu diambil cuaca bagus, selalu cuaca buruk dia bingung. Jadi dikasih yang sedang-sedang lah, pernah buruk, pernah gitu ya, dari pengalaman. Itu salah satu saya kira persyaratan kalau jadi. Nah, itu pengalaman yang saya pernah miliki. Terima kasih Pak John. Bapak-bapak yang tangguh dan luas, Pak John selama karir 41 tahun banyak memakan asam garam dalam dunia penerbangan. Salah satunya sampai dengan pensiun pun juga di maskapai Garuda. Akhirnya juga masih tetap aktif juga di maskapai yang lain. Apa alasan sehingga boleh demikian Pak? Apa karena pengalaman Bapak atau apa gitu ya? Begini, di tatkala saya pensiun itu penerbang batas waktunya adalah 60 tahun. 60 tahun berarti kita sudah pensiun dari Garuda dan kita berhak kemana dulu bisa pergi. Tetapi pada waktu itu ICAO yaitu Badan Penerbangan Dunia itu mengizinkan penerbang itu boleh terbang sampai 65 melalui beberapa persyaratan. Lalu kami 6 orang itu kami ikutin persyaratan itu. Kami ikutin dan kami lulus. Lalu kami daftar lagi di Garuda. Garuda nerima pada waktu meneruskan lagi karirnya kami ya.
Ya mereka senang karena memang kami satu pengalaman. Yang kedua dia tidak perlu biaya untuk nyekolahkan orang begitu ya. Jadi kami tetap kerja. Saya kerja di Garuda selama kalau nggak salah 2,5 tahun. Sesudah itu pesawatnya di scrap, pesawatnya akan diganti dengan 777 sehingga ya sudah kami harus meninggalkan Garuda, memberi kesempatan sama penerbang-penerbang yang lebih muda lagi untuk meneruskan penerbangan pesawat yang masih ada. Kebetulan Lion Air pada waktu itu mempunyai pesawat jenis yang sama, 747. Dan di sana pun ada teman-teman saya, bekas-bekas kami dulu di Garuda yang mereka pindah ke sana, itu manggil saya kembali. Sehingga saya terbang kembali sampai saya menyelesaikan umur 65 saya di sana. Luar biasa. Baik, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mencoba menggali lagi pengalaman Pak John dalam pelayanan, ya. Pak John ini selain aktif maupun ya dengan kesibukan beliau sebagai pilot karier pada waktu itu, masih sempat aktif juga dalam pelayanan. Terakhir tahun 2015 ya Pak ya? Ya kira-kira. Ya kurang lebih sebagai ketua PKB, ya ditunjuk sebagai ketua PKB dan beliau aktif terus itu kan itu. Sampai saat ini pun juga akhirnya terpilih lagi sebagai ketua PKLU, Pelkat PKLU. Nah Pak John, apa yang menjadi dasar Pak John sehingga dalam kesibukan Pak John yang begitu padat mau juga aktif dalam pelayanan gereja gitu? Artinya mau sebagai pengurus Pelkat pun juga mau gitu Pak. Ada dua hal sebenarnya. Pertama, saya menyadari sendiri bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Apa yang mau saya balas kepada Tuhan? Nggak bisa. Satu saja saya akan mengorbankan diri saya untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Makanya setiap jabatan di gereja yang diberikan kepada saya tidak pernah nolak. Tidak pernah nolak. Jadi terakhir pada waktu saya menjabat PKB, gantian dengan Pak Martin ya, Pak ya. Saya ketua, Bapak wakil. Itu Bapak ketua, saya wakil. Karena memang nggak tahu pada waktu itu mungkin sulit mencari pengganti kita ya Pak. Dan saya senang saja melakukan pengganti itu karena itu pelayanan. Menurut saya ingin supaya saya ingin apa berkat yang saya terima, saya mau terima kasih kepada Tuhan berupa pelayanan. Yang kedua adalah dorongan keluarga saya. Saya lihat istri saya rajin ke gereja, sekarang kalau bapaknya nggak rajin juga nggak benar nih menurut saya. Toh. Jadi terdorong oleh keluarga di rumah. Keluarga juga rajin ke gereja, menyebabkan saya juga, ya inilah yang bisa saya lakukan di umur-umur saya yang sudah lanjut begini. Bagaimana kalau saya bisa melayani Tuhan di gereja, itu aja. Saya sempatkan waktunya. Makanya saya selalu milih wakil ketua yang rada kuat kerjanya, Pak Martin dulu, atau sekarang tuh Ibu Pauline yang bantu. Sebab kalau saya sibuk, karena ya kalau pergi terbang dan seterusnya itu kan nggak 1-2 hari itu, kadang-kadang 7 hari, 8 hari nggak ada di rumah. Lah macam mana saya mau menata ya PKB atau menata PKLU? Saya pikir saya perlu wakil lah. Tetapi saya selalu tetap ikuti dan saya sangat ingin sekali untuk melayani Tuhan di situ. Itu keinginan lah datangnya. Keinginan ini tidak bisa datang begitu aja, tidak bisa. You harus mengalami sesuatu di mana kita merasakan baiknya Tuhan sama kita. Jadi kedua, yang penting begini, yang ingin jadi pengurus-pengurus di gereja ya, itu harus rela berkorban, itu aja. Harus rela berkorban. Baik waktu, baik segala macam kita harus rela berkorban. Karena tanpa pengorbanan nggak mungkin, ya. Kedua, kita harus memang sadarlah bahwa kita ini ingin sekali ya, segala macam menyenangkan hati Tuhan. Itu aja saya, dalam hati saya. Sehingga saya lakukan semuanya di sela-sela kesibukan saya. Selesai saya pensiun pun saya masih ngajar. Ngajar ini juga padatnya kalah ya waktu saya terbang, lebih banyak lagi dia. Ya. Sehingga pada waktu idle dari 15 sampai kemarin itu saya banyak konsentrasi saya di mengajar. Dan terakhir waktu pemilihan PKLU untuk tahun yang baru ini, saya juga pikir,
waduh kalau saya masih sibuk begini, saya perlu wakil saya. Makanya saya bilang waktu itu, tolong saya dibantu oleh seorang wakil. Dan ya, puji Tuhan lah, sampai sekarang jalan itu. Saya kira. Baik, terima kasih Pak John. Tadi Pak John sempat menyinggung tentang peran keluarga istri. Iya. Menurut Bapak sendiri, apa ya, peranan keluarga maupun istri atau anak-anak ini sehingga membuat motivasi baik bagi Pak John? Sosok istri itu seperti apa Iya. sekarang? Istri ini harus kita jadikan semacam pedoman lah. Karena kalau dia rajin ya, dia rajin, kita lihat rajin dia di rumah berdoa, dia sering ke gereja segala macam. Kita juga tertarik untuk melakukan hal yang sama, gitu loh. Sehingga komplitlah di rumah kalau dua-duanya melakukan pelayanan. Dan istri saya juga pernah menjabat beberapa jabatan lah di gerejanya, beliau di Katolik sana, bendahara dan seterusnya, kesibukan yang ada. Tapi kita bisa bagi waktu lah, kita bisa membagi waktu kita. Tatkala saya sibuk, beliau yang doakan saya. Tatkala saya santai, beliau yang sibuk, saya doakan dia. Itulah saling doakan. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa sebaiknya, ini sebaiknya ya, kalau mau melakukan satu hal berupa pelayanan seperti begini, itu kita harus punya dasarnya dari kecil. Kalau kita dari kecil tidak pernah atau jarang ke gereja, agak sulit mengerti hal seperti begini. Karena kita udah tahu dari dulu, dari kecil, SMP, SMA, saya sering ke gereja, ya toh, sehingga saya rasa ya dekat lah. Dan banyak sekali lah yang saya rasakan besaran Tuhan. Misalnya saya terbang dari Jakarta nih ke Honolulu gitu ya, umpamanya, atau dari Jakarta nih ke Jeddah, itu saya lihat lautan itu. Itu hanya laut aja, saya lihat laut aja, laut terus. Kalau malam itu hanya bintang bertaburan di angkasa. Nah, di situ saya lihat besarnya Tuhan. Saya bilang Tuhan kasih saya kesempatan, Tuhan saya kasih memberikan saya semua berkah-berkah seperti ini. Kapan sih saya bisa lihat? Nggak semua orang seperti saya bisa lihat begitu ya. Betul. Dan saya sangat bersyukuri itu. Untuk itu saya mau rela bekerja berkorban untuk Tuhan. Melakukan pelayanan. Pak John, ya dalam perjalanan Pak John sendiri pernah nggak ada merasa sesuatu hal yang menurut Pak John akan membuat Pak John itu jatuh dalam pencobaan? Nah, kira-kira kiat Pak John sendiri untuk menghindari ataupun sampai tidak membuat, ya mungkin kalau kita mengkaitkan dengan pekerjaan Pak John sebagai pilot kan banyak rumor-rumor yang negatif lah dulu misalnya kan lah. Kira-kira apa yang membuat menjadi pegangan Pak John selama perjalanan karir Pak John itu? Kalau mengenai hal seperti begitu, kita tidak usah heran ya. Dunia penerbangan ini memang kita tidak usah tutup-tutupi lah. Oke. Pertama itu banyak juga teman-teman yang langsung jatuh. Paling tidak kalau mereka dapat beban berat, mereka lari ke hal-hal seperti itu, yang negatif ya. Umpamanya minum ya. Terakhir kita sampai kira ada beberapa penerbang tertangkap oleh narkoba. Itu karena beban berat yang tidak bisa dia tampung. Oke. Nah, apa yang saya lakukan selama itu adalah pertama, saya ingat akan Tuhan. Saya ingat akan Tuhan. Kita kalau dapat kesulitan, jangan lari kemana-mana. Karena janji Tuhan adalah datang kepadaku, maka aku akan menolong. Itu saja saya pegang, pertama. Yang kedua, saya punya keluarga di rumah, gitu loh. Itu yang jadi dorongan paling besar. Ada tanggung jawab saya di rumah. Ya. Anak saya, Irma, yang perempuan ini, yang paling tua, itu dari dulu sakit aja hidupnya. Sakit benar, tanya nanti ibu pada ada kesempatan. Sehingga saya benar-benar konsentrate ya, bahwa saya harus memikirkan anak keluarga saya. Jadi keluarga di rumah ini yang banyak menolong, dia mereka berdoa untuk saya. Tetapi yang paling besar adalah kitanya sendiri harus kuat, Pak. Kita tidak bisa, kalau kita tidak kuat, kita lari dengan cara kita sendiri. Larilah dia ke minuman, larilah dia ke foya-foya, larilah dia ke narkoba. Ini semua karena dia tidak bisa menanggung bebannya sendiri. Nah, kita tahu ada Tuhan yang
bisa menolong kita karena kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sampai sekarang saya selamat lah, kuat melahirkannya. Itu kalau dari saya. Luar biasa. Ya. Pak John, ibadah Pelkat PKB malam ini adalah mengakan tentang pahlawan. Menurut Pak John sendiri, apakah pahlawan itu buat Pak John? Baik itu mungkin sebagai bagian daripada kepala keluarga, atau dalam kaitannya dengan pelayanan, ataupun juga mungkin dalam karir yang pernah Pak John lakukan, jalani lah gitu kan. Kira-kira menurut Pak John sendiri, pahlawan itu seperti apa sih gitu Pak? Kalau saya sendiri menilai saya pahlawan, saya sulit ini, kayak gini. Yang bisa menilai saya paling banyak kalau saya ini memang pahlawan di keluarga istri saya lah. Keluarga saya tanya lah apa yang telah saya lakukan, dan sebenarnya sebagai pahlawan kalau dikatakan di gereja juga tidak seperti apa arti pahlawan yang sebenarnya yang sekarang ini lah. Tapi kita cukup saja kita melakukan satu hal, ya, banyak menolong orang, banyak melakukan pelayanan, banyak melakukan kesaksian, sehingga itu menurut saya menjadi pahlawan lah. Kita melakukan pelayanan kesaksian, itu merupakan sebenarnya pahlawan yang benar lah. Ya Om John, tadi kan kita udah mendengar kisah hidup Om John nih gitu ya, menarik banget gitu kan ya. Kalau dari saya sih saya ingin tahu nih kira-kira nih pesan-pesan nih Om John untuk terutama untuk PKB gitu kan ya. Apa kira-kira yang bisa apa yang akan Om berikan kepada mereka, dan juga mungkin yang muda-muda yang calon PKB gitu kan, pesan-pesan apa yang Om akan berikan kepada mereka nih? Oh baik. Pesan saya begini, dari pengalaman saya sebagai pengurus PKB, mungkin Pak Martin ini tahulah, kita sepakat tadi lah. Sulit sekali mengajak bapak-bapak ini untuk mau aktif menjalankan melakukan pelayanan lah di PKB. Alasannya klasik sekali, sama, klasik. Tapi saya juga tidak bisa contoh ke saya dalam segala kesibukan saya masih tetap mau melayani. Jadi harus ada keinginan yang besar. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini sudah diberi berkat begitu besar oleh Tuhan. Ya, tolonglah kita melayani Tuhan di gereja. Itu aja satu ya. Yang kedua, memang ya mau membagi waktu, alasan selalu itu saja, bagi waktu. Coba bagi waktu, saya bisa bagi waktu. Antara lain saya umpamanya memberikan kesempatan atau saya lakukan satu manajemen di mana ada yang bisa gantikan saya. Nanti kembali saya lagi aktif lagi, saya ikut. Yang penting hati kita ini senang untuk melakukan pekerjaan, itu nomor satu aja. Bikin hati itu senang untuk melakukan. Jangan sampai kita terganjal oleh hal-hal yang ini nyusahin aja seperti begitu. Enggak. Ya, rela kita berkorban demi melayani Tuhan. Jadi dari diri sendiri dari ya Om diri ya. sendiri Itu yang sudah paling ada, penting ya. bisa. Pesan-pesan Jadi, dari diri sendiri ya. Ada betul. keinginan, kemauan, pasti ada Betul. jalan ya Om John Betul, ya. ada jalan. Saya makanya pesan kepada bapak-bapak yang akan bapak-bapak di gereja kita, tolonglah sediakanlah waktu sedikit pun tidak apa. Kalau bisa, kalau ada waktu ajak 2 orang. Nanti 2 orang ajak 2 orang lagi. Tapi jangan berhenti. Jangan terus diajak terus berhenti, tidak, terus menerus, ya. Memang waktu tidak bisa kita menentukannya lah, gitu gampang mudah itu tidak. Tapi cobalah, harus dicoba. Saya ternyata bisa tuh berhasil. Iya toh, saya bisa berhasil. Dan akhirnya saya dipilih lagi jadi ketua PKB. Saya enggak coba, waktu pemilihan kemarin ibu sendiri tahu. Saya tidak pernah nolak, saya bisa ambil. Enggak ada, saya enggak akan nolak. Iya, itu yang menarik Om John selalu bilang saya, Ibu Imelda, saya tidak akan menolak ketika saya diminta, saya tidak akan menolak. Tidak akan nolak, saya tidak akan nolak. Itu yang itu saya sudah tekad saya dan sudah janji saya kepada Tuhan, saya akan melaksanakan semuanya dengan baik. Ya, dan saya pasti tahu bahwa Tuhan akan membantu saya. Pasti Tuhan bantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Baik, Bapak-Bapak, kita sudah mengadakan bincang-bincang dengan Pak John Kakilatu. Biarlah apa yang sudah dibicarakan malam ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Kembali lagi itu semua kepada
kita ataupun semua yang sudah boleh menonton bincang-bincang pada malam ini, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Pak John atas Sama-sama, waktunya malam ini. Tuhan berkati Tuhan berkati. semua. Ya. Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan ibadah kita tetap berlangsung terus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam semua aktivitas dan kegiatan kita. Itu juga adalah bagian daripada ibadah. Karena itu mari kita berdiri memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Ya. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kata 3, 2, 1. Persekutuan kaum Bapa, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kak, nice. Iya.